Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai Firdaus, Tartarus, surga lah intinya, surga dan neraka. Di dalam kekristenan itu sebenarnya mungkin ini bukan kesaksian lah. Pembahasan ini memang tidak sama dengan pandangan dari kesaksian banyak orang yang katanya pernah pergi surga. Karena sesuatu yang memang belum pernah pergi ke sana, kita seperti saya susah menjelaskannya. Makanya di dalam Alkitab ketika berbicara tentang surga atau kerajaan surga, Tuhan Yesus itu kebanyakan dengan perumpamaan. Karena apa? Mau dijelaskan sedemikian rupa pun, tidak pernah pergi ke sana, baca mana kita bisa menjelaskannya. Oke? Di dalam Alkitab kita, ketika kita bicara tentang surga, itu ada di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dari ayat ini saja, kalau penjelasan tentang surga udah bisa dibayangkan, udah bisa digambarkan. Karena apa? Ya, tidak pernah dilihat telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Bagaimana kita bisa menjelaskan? Itu sebabnya di dalam Alkitab selalu mengatakan, ketika Yesus mengatakan tentang surga atau kerajaan surga, dia akan merujuk kepada perumpamaan. Yang orang bersaksi tentang surga sekarang itu urusan dia, bukan urusan kita. Itu nanti pertanggungjawabannya dengan Tuhan. Karena menurut ayat ini, surga itu jangan dibayangkan, diingat saja tidak bisa. Sebenarnya ada satu kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan surga, yaitu Lazarus dan kisah orang kaya itu. Tapi sebenarnya surga itu apa kan? Surga itu sebenarnya di dalam ajaran Kristen adalah di mana penyatuan antara Allah dengan manusia melalui Yesus. Itulah surga dan neraka. Neraka itu adalah reaksi kita, dimensi kita, ketika kita makhluk ciptaan itu mereaksi kita ketika melihat Tuhan. Banyak orang beranggapan kalau surga itu seperti kapling-kapling, tempat-tempat seperti sudah dipeta-peta, seperti bangunan lah. Tapi di dalam kisah Lazarus itu tunjukkan memang surga itu bukan seperti itu, tapi sebuah dimensi di mana yang Lazarus dengan orang kaya itu bisa melihat, bisa berinteraksi kan dengan kisah itu. Kalau Anda mau baca sendirilah, karena itu pun panjang juga kalau saya ceritakan. Di dalam Lukas 16, 23 ayat 26. Itulah surga yang keadaan nanti akan manusia. Kenapa kita di dalam Kristen sebenarnya kalau membayangkan surga itu kan tadi ayatnya itu seperti itu, tidak bisa dibayangkan. Tapi apa sebenarnya yang akan terjadi kita setelah kematian? Yang pertama, kita disatukan kepada Bapa melalui Yesus di dalam perjamuan kawin anak domba. Di mana reaksi itu? Ketika kita melihat Yesus waktu itu, dia membawa satu energi ilahi, yaitu api energi ilahi itu. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan diri, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ini api ini sebenarnya energi ilahi, di mana ketika manusia diciptakan itu energinya ini, roh manusia itu dari energi ilahi. Terang, Allah itu terang dalam Yohanes itu, di dalam surat Yohanes. Dan di dalam Ibrani juga mengatakan, Ibrani 12 ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Berarti api bukan api sembarangan, ini api energi.
energi kita di dalam ketika kita pada waktu zaman belum keluar lagi di dalam dunia, itu kita diciptakan, roh kita ini sebenarnya sama dengan roh malaikat. Ini tertulis dalam kitab Daniel 7:9-10. Sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali, beribu-ribu kali melayani dia, dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduk majelis pengadilan dan dibukanya kitab. Energi ilahi di dalam kitab Daniel itu menyatakan memang Tuhan menciptakan itu roh baik manusia maupun malaikat itu materinya sama. Sebenarnya roh manusia itu lebih kuat. Manusia dengan malaikat, dengan Allah itu sebenarnya roh kita kalau bila dilihat itu terang sekali. Makanya Adam pada waktu sebelum berdosa itu terang dia keluar dari tubuh. Itu. Makanya kalau ketika diciptakannya itu semua energi ini semua keluar dari Tuhan. Itu dalam dunia roh sana. Melayani seperti kitab Daniel tadi. Makanya seharusnya manusia itu diciptakan lebih kuat daripada para malaikat. Kenapa? Manusia diciptakan rohnya itu untuk menopang tubuh ini. Untuk menopang tubuh ini, sedangkan malaikat dan para kelompoknya itu diciptakan memang seperti itu. Dia tak seperti manusia. Dia menempatkan diri di dalam benda astral, kalau bahasa Indonesianya itu sosok astral. Makanya kalau manusia ditempatkan dalam manusia dari kecil sampai besar tubuh. Kalau di dalam dunia malaikat itu kekal sama. Tidak ada berubah tubuh tidak. Kekal ya, kalau diciptakan seperti itu. Kalau manusia dia boleh tumbuh roh dia. Makanya seharusnya manusia itu kuat. Tapi kenapa manusia lemah dan kalah daripada setan? Karena manusia terus terjebak oleh setan. Surga ini seperti ini sebenarnya. Surga itu nanti Tuhan Yesus di dalam Tesalonika itu dia membawa energi ini. Itu sebabnya energi ini bukan manusia saja lah, roh manusia atau roh apa, semua ciptaan Tuhan, manusia dan malaikat dan setan juga itu kan satu energi ini. Makanya ketika Tuhan Yesus membawa itu energi ini, ketika kita mau menyatu dengan Tuhan, dengan Bapa, yang di luar Yesus, manusia di luar Yesus, manusia berdosa, malaikat berdosa, atau yang disebut setan itu akan terbakar. Kalau manusia yang tidak berdosa misalkan sudah ditebus Yesus, atau malaikat yang tidak berdosa, dia akan seperti apa? Dibakar seperti emas dibakar dengan api, itu akan mengkilap. Makanya baptisan di dalam kekristenan menurut Yohanes itu memang ada 3. Yang pertama air, kedua Roh Kudus, yang ketiga api ini. Api ini di saat penghakiman ini. Jadi surga dan neraka itu di mana reaksi ciptaan ketika berjumpa dengan Sang Pencipta dengan energi ini. Makanya banyak orang mengingat lah, kalau di sana di surga itu dipukuli setan, dipukuli jin-jin, mana ada. Kalau di logika kan memang tidak seperti itu kalau di Alkitab. Makanya kisah Lazarus itu kan tahu, tidak ada yang menyiksa Lazarus. Dia kena efek daripada energi ilahi itu. Terkena itu dosa orang kaya itu. Makanya dia seperti terbakar. Di mana dimensi ini akan membakar dia. Dia seperti dimensi lah. Seperti itu sebabnya ketika Yesus mati, dia mengangkat yang satu tempat ini yang kita sebut pangkuan Abraham ini, supaya tempat ini beda dengan tempat ini. Makanya dia mengatakan seperti ada bentangan yang begitu jauh yang tidak terselami itu.
Kita boleh melihat dia, boleh melihat semua, karena menurut kesaksian itu kan orang kaya melihat Lazarus, tapi dimensi dia tak sama. Yang satu dimensi seperti emas terbakar api, yang satu seperti jerami yang terbakar api. Ini karena dosa itu. Makanya ketika Yesus nanti datang, Yesus nanti menghakimi, dia bukan mengatakan oh berdosa ini tidak, tapi dengan api energi itu dia terus membakar sendiri. Kalau kau tak berdosa, kau percaya Yesus dengan penebusannya, kamu akan seperti emas berkilat. Itu sebabnya gambaran tentang surga kalau di Alkitab memang seperti ini. Ya saya tidak tahu lah, kalau kesaksian itu kan urusan dia, betul. Saya tidak berani menghakimi karena katanya dia melihat sendiri surga seperti apa, itu kan sudah yang menghukum ini. Sekarang surga dan neraka itu ada nggak belum? Ya belum ada. Yesus belum menyatukan kita, belum menghakimi. Makanya ketika kita bertanya ada kesaksian mengatakan oh di surga atau di neraka sudah ada tempat sudah ada orangnya. Ya jelas bohong lah, pengadilan Allah saja belum kok. Bagaimana di sana sudah ada tempat? Semua menunggu pengadilan Allah ini, pengadilan di mana Yesus akan menyatukan manusia. Ya, saya betul-betul kalau yang kesaksian surga dan neraka itu bukan urusan saya. Itu biarlah Tuhan yang menghakimi. Itu sebabnya bagi saya lah, Kristen itu memang agama logika banyak diterapkan. Cuma orang itu tidak mau belajar lebih gitu loh. Hanya kesaksian didoktrinkan itu kan susah juga kan. Jadi prinsipnya apa tau yang saya ingin jelaskan, surga dan neraka itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, tapi di mana reaksi ciptaan ketika dia melihat sang pencipta disatukan dengan Bapa melalui Yesus ini, efeknya ini akan terbakar oleh energi ilahi, yang energi itu dulu dicipta untuk membuat roh manusia maupun roh malaikat. Makanya di sana itu nanti efeknya ya bukan seperti ditusuk-tusuk orang, tapi kepanasan itu. Lazarus orang kaya kan ketika terkena itu kan kepanasan sendiri, menderita sendiri, bukan disiksa oleh siapa-siapa, tapi ketika ketika terkena energi ilahi yang suci, terkena dosa, ya jadi seperti itu. Makanya sebenarnya di dalam kekristenan itu bukan Tuhan ingin menghukum atau menghukum bukan, tapi karena terpias ini, terpias bahasanya, terkena efek ini, makanya akan terbakar. Panasnya luar biasa. Itu lagi kekal, karena api yang membakar itu bukan api 1 hari 2 hari, itu api yang kekal. Karena yang kekal itu kan milik Allah. Makanya api itu memang milik Allah, energi itu. Makanya ya begitu menakutkan kalau orang mati sebelum mengenal Yesus, itu begitu menakutkan sekali. Akan terbakar bukan 1-2 hari, tapi selama-lamanya. Karena terkena dampak daripada energi ini kan. Jadi tujuan Tuhan itu bukan menghukum manusia, tapi karena efek itu kan terkena sendiri ketika disatukan kembali dengan sumber hidup. Efeknya kan seperti itu. Makanya dia mengasihi manusia supaya supaya manusia tidak terbakar itu, mengirim Yesus itu sebagai penebusan, sebagai jalan satu-satunya, yaitu sebagai firman, karena dia firman Allah yang menyatukan ini. Mungkin pandangan ini memang agak berbeda secara biasa kan? Tapi Alkitab memang mengenai surga dia jelaskan seperti ini. Dia tidak bisa dibayangkan seperti ayat tadi. Tetapi seperti ada yang tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi
tujuan manusia, saya sekali lagi mengatakan, menyatu dengan Tuhan. Ketika menyatu dengan Tuhan, jangan ada dosa, jangan ada apa, kecuali di dalam ditebus dulu atau diselesaikan dengan penebusan Yesus. Supaya inilah kegembiraan ciptaan yang paling utama. Tujuan manusia Kristen adalah mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 pasal 4 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Makanya sudah kita paham dari pahaman ini. Ya, saya tidak mau menghakimi yang lain kan. Tapi cukup kita paham dan kita mengerti. Karena apa? Memang di surga memang seperti itu. Dia bukan, kita kalau lihatnya, misalnya di TV-TV itu cerita Sunggokong atau siapa kan, surga kan di apa, surga dan neraka pattern lain. Saya takut macam dihukum, dicampur, ada dewan neraka, ada macam itu. Saya takut yang kesaksian itu pergi sini, karena di dalam alam ini sudah ada dimensi lain, yaitu dimensi dia. Dimensi para setan itu dia membuat sendiri kerajaannya, kerajaan angkasa itu. Nah, saya takut kalau dia itu bukan pergi ke tempat ini, ke tempatnya Tuhan ini, tapi pergi ke tempat ini, setan-setan ini. Takutnya itu pergi sana gitu. Karena dia pun buat pattern yang mungkin, nah kita ada boleh cerita dengan film Sunggokong itu. Itulah, makanya kita perlu apa yang disebut kekudusan. Belajar untuk hidup suci, hidup taat, hidup selalu. Ya penting kurangi kepekaan kita terhadap dosa. Jangan mempermalukan Tuhan. Kurangnya di dalam hidup kita. Mungkin cukup sekian mengenai surga dan neraka, yaitu diri Tuhan sendiri. Tuhan memberkati.